Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, kesempatan kali ini dari segi price-nya sendiri teman-teman ya, untuk market cap dia berada di area 3,61 triliun dolar. Serta kalau kita lihat untuk volume teman-teman, dia mengalami koreksi sekitar 4,83%, dan Bitcoin dominance ini mantap jiwa dari persentase 55 something kali ini berada di area 53,8. Jadi ada penurunan juga ya dari segi dominance-nya. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat juga Bitcoin dari range harga 104.000 US dollar kini turun di area 98 ribuan teman-teman. Nah, kalian tahu artinya ini ya, Bitcoin mengalami penurunan sekitar ya lumayan teman-teman, dari harga 100-an sampai di area 90-an. Kalian tahu maksudnya ini apa? Kalian pantau di altcoin. Penurunan daripada Bitcoin, altcoin pun mengalami apa, bisa dikatakan stabil harganya teman-teman. Nah, berarti ini menandakan apa? Bahwasanya kemungkinan besar nih perputaran value ini akan siap nih untuk turun ke altcoin gitu ya. Semoga saja teman-teman ya, dalam waktu dekat kita bisa melihat beberapa altcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Amin. Nah, kesempatan kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat kalian semua para pemegang token MOC, Memecoin teman-teman ya, Memecoin MOC ini ya. Ini menarik ya, harganya hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, MOCcoin sendiri teman-teman mengalami kenaikan 32,70% di kala Bitcoin mengalami retracement. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya. MOCcoin ini sebenarnya sempat saya spill beberapa kali ya teman-teman saat kita membahas suatu project lain gitu kan. Nah, kalau kalian beli waktu itu, wah hari ini full senyum teman-teman ya. Nah, apakah MOCcoin ini masih bisa berpotensi untuk naik lagi? Saya yakin masih bisa berpotensi untuk naik lagi. Minimal kill 10 teman-teman ya untuk si MOC ini. Bisalah sampai di kepala 0,40 di belakang koma dengan kepala 1. Cuman ya butuh waktu juga. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman dari segi marketnya terlebih dahulu ya, kita bisa melihat ya bahwasanya MOC ini kan berbasis Ethereum gitu kan. Nah, di mana Ethereum ini teman-teman ya, mungkin akan ada perputaran value dari Bitcoin ke Ethereum, baru ke Solana mungkin seperti itu, dan baru ke altcoin bisa jadi. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya dari segi marketnya, kenapa MOC ini mengalami kenaikan? Karena dia habis listing di Coinbase. Ya, dia listing di Coinbase, makanya harganya naik teman-teman. Oke. Terus di sini dia udah ada di Kraken, KuCoin, Huobi Global, Max Global ya teman-teman, dan udah ada di Crypto.com juga. Nah, di sini menariknya dari MOC ini yang perlu kalian ketahui adalah dia belum listing gitu di raja terakhir yaitu Binance gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau hari ini Binance nge-tweet aja teman-teman untuk melisting MOC, wah harganya bisa naik gila-gilaan lagi nih teman-teman ya. Mungkin bisa ratusan persen, oke. Cuman ya kita harus sabar juga. Semoga saja saat perputaran value itu masuk ke altcoin, MOC ini listing ke Binance ya. Jadi kalau menurut saya pribadi masih ada potensi lah ya untuk bisa kill 10 untuk si MOC ini. Cuman ya perlu saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman semua, ini meme coin teman-teman, kalau kalian memang udah profit silakan taking profit. Kenapa saya yakin MOC ini masih bisa untuk mengalami kenaikan? Di satu sisi MOC ini udah listing di Coinbase. Biasanya Coinbase ini sulit sekali loh untuk melisting meme coin ya, bahkan lebih sulit daripada Binance biasanya seperti itu ya kan. Nah, jadi Coinbase udah melisting MOCcoin, tidak menutup kemungkinan mungkin dalam waktu dekat Binance juga bisa melisting daripada MOCcoin. Oke, mantap jiwa ya. Selain itu kalau kita lihat dari Etherscan-nya sendiri teman-teman, untuk total pasokan MOCcoin memang banyak. Total pasokannya hanya sekitar 390,5 triliunan MOCcoin ya teman-teman ya. Memang banyak, tapi di sini kalau kita lihat holdernya belum begitu banyak dibandingkan memecoin yang memiliki pasokan 1 triliun ya. Ini baru kisaran 44,7 ribuan teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat ya dari market cap-nya baru di kisaran 1,2 miliaran teman-teman, dan kalau kita lihat dari sini ya, mana ya holdernya terlebih dahulu, kita lihat ya dari pemegangnya. Untuk debt wallet ini menduduki peringkat pertama ya. Debt wallet dia udah sekitar 7,7%-an atau sekitar ya 95 miliaran ya teman-teman ya kalau nggak salah. Ini dalam bahasa Indonesia sih ya, jadi agak susah. Kita translate dulu ke mana, ke Inggris.
Nah, ini ada sekitar value 95,6 jutaan teman-teman ya untuk pembakaran sekitar 7%. Ini dead wallet best price bridge ya dari base sendiri 4,3%, dan kalau kita lihat teman-teman ya Bybit, crypto.com, nah ini persentasenya kecil-kecil. Jadi ini cukup menarik sebenarnya untuk Mocoin sendiri teman-teman ya. Untuk Mocoin sendiri saya kira dari segi holdernya, dari segi persentasenya aman ya, aman kalau kita lihat teman-teman ya, aman. Oke, jadi ini menarik, semoga saja dalam waktu dekat nih seperti Binance siap untuk melisting daripada Mocoin. Nah, Mocoin ini juga menjadi salah satu aset andalan juga oleh Murats ya teman-teman, selaku ya bisa dikatakan Murats ini adalah pom-pomnya Memcoin gitu kan, mantap jiwa. Nah, jadi kenaikan daripada Mocoin dipicu juga ini ya teman-teman ya, dipicu karena ini Coinbase Asset nih. Dia menjelaskan nih CoinMock ya kini tersedia di coinbase.com dan di aplikasi Coinbase iOS dan Android ya. Pelanggan Coinbase dapat masuk kembali, menjual, mengonversi, mengirim, menerima atau menyimpan aset ini Mockcoin ya teman-teman, mantap jiwa. Makanya harga Mock ini mengalami kenaikan yang cukup mantap jiwa tuh hari ini ya. Buat teman-teman semua yang udah profit silakan ya taking profit tipis-tipis gitu teman-teman ya. Dimana di platformnya Coinbase teman-teman, Mock ini membalikkan kinerja daripada Dogecoin, ya Swiftcoin, teman-teman The Grab dan Dogecoin. Kalau kita berbicara tentang Memcoin ya, Mock ini mengungguli lah dari segi volumenya ya, volume perdagangannya. Mock ini menduduki peringkat pertama, di bawahnya ada Dogecoin ya, habis Dogecoin ini ada Wave teman-teman, yang dimana dari volume sendiri Mock lebih unggul karena dia memang baru listing di Coinbase juga belum lama ya. Jadi dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, sebenarnya kalau dari segi komunitasnya ya teman-teman, RameDX itu Mock itu menargetkan untuk kill 10 teman-teman ya, untuk kill 10. Untuk saat ini kalau kita lihat si Mock sendiri ya, dia udah breakout nih teman-teman ya, udah breakout, dan saat ini sedang ada fase di mana dalam time frame 4 jam ada sedikit retrace teman-teman ya, udah terbentuk candle merah. Nah, candle merah ini yang perlu kita antisipasi adalah di kisaran harga ini untuk si Mock ya, di kisaran harga 297 ya, 297 ini berarti dia akan menutup gap ya kan. Kalian bisa DCI di situ teman-teman untuk si Mock sendiri ya, DCI di harga situ, sama ambil posisi juga di kisaran harga ini teman-teman di area 265 ya, atau di sini kayak di area 275 265 kalian bisa open jaring di situ. Kemungkinan besar kalau dia mau retrace bisa sampai di area situ, tapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman, kita hapus dulu ya Fibonacci-nya. Nah, tidak menutup kemungkinan area ini dalam time frame 4 jam ya teman-teman, ini bisa menjadi area titik pantul yang cukup kuat juga untuk memantulkan harga daripada Mock ya. Kenapa? Saya yakin teman-teman ketika si Mock ini nanti dia menyentuh di kisaran harga 294 dia akan mantul lagi. Ya, kenapa akan mantul? Karena di sini orderan lebih tinggi daripada pressure selling. Ya, bisa kalian lihat sendiri lah, yang order di bawah ini belum tereksekusi. Jadi masih ada potensi dia untuk mengalami breakout kembali gitu teman-teman. Nah, untuk kalian semua apakah saat ini bisa untuk melakukan DCI Bang? Tunggu sampai di kisaran harga 296 kalian bisa DCI di situ, atau kalian bisa juga ya DCI di kisaran harga sini teman-teman ya. 275-an teman-teman, dan terendahnya mungkin bisa sampai di kisaran 262 atau 263-an gitu teman-teman ya. Kalian bisa ambil posisi di area situ. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah gap yang cukup besar sebenarnya ya teman-teman. Nah, gapnya itu bisa sampai di kisaran 262 ya kalau dari daily-nya teman-teman ya. Bisa sampai di area situ, atau mungkin kalau kita gariskan seperti ini, kalau dari daily-nya dia bisa turun sampai kisaran ini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ya, oke. Dia bisa sampai di sini gitu. Oke, jadi ya teman-teman harus DCI juga. Makanya di sini saya ingatkan buat kalian semua ya. Kalau kalian memang udah cuan dari Mock, silakan untuk taking profit bertahap ya, mencicil taking profit, oke. Tapi kalau kalian ingin masuk Mock, Bang saya mau masuk di Mock nih, gimana ya? Ya kalau kalian berspekulasi bisa naik jauh lebih tinggi lagi, silakan untuk dicicil saat ini juga bisa. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, lebih baik kita menunggu di kisaran harga sini ya, 28 atau 275, terus di kisaran harga 265, dan terendahnya bisa di area 248 atau di area 236 itu teman-teman ya. Dan prospek kedepannya saya kira Mock ini mampulah untuk kill 10 teman-teman ya, untuk kill 10 dia mampu. Pasti dia akan mengalami retrace dulu ya, kalau kita lihat dari line-nya dia akan mengalami retrace dulu teman-teman ya, pasti untuk mencari area titik pantul lagi gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.